Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un, yang berkaitan dengan barang-barang yang berguna. Pagi hari ini anak-anak, apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan selalu semangat untuk dalam belajar. Semoga kalian tetap semangat. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang video pembelajaran surat Al-Ma'un, yang mana menerangkan bagaimana kita menyayangi anak-anak yatim bersama Pak Abdul. Pagi hari ini kita akan belajar surat Al-Ma'un, baik itu bacaannya maupun artinya. Oleh sebab itu nanti anak-anak mohon diperhatikan dengan seksama. Kita akan membaca Al-Quran. Sebelum kita membaca Al-Quran, maka alangkah baiknya mari kita membaca doa dalam belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari salah satu surat Al-Ma'un yang mana memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah 1. Meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah yang benar, yang bersumber daripada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keenam, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar yang kita lakukan. Yang ketujuh, mempraktekkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Mari anak-anak kita membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mari anak-anak kita membaca arti dari setiap surat Al-Ma'un. Kita perhatikan bersama-sama dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menolong memberi makan orang miskin.
Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul adzim. Sikap terpuji. Apa sajakah yang dapat diambil dari ayat di atas? Islam mengajarkan bahwa hubungan baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas, juga mengajarkan hubungan baik kepada sama, hablu minanas, dengan membantu orang lain dan menolong yang lemah. Termasuk gambar di atas adalah contoh bagaimana kita menyantuni anak yatim dan memberi makanan kepada orang-orang miskin. Hal tersebut dapat kita lakukan dalam pengamalan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Isi kandungan surat Al-Ma'un adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan yang sangat perlu kita perhatikan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah sebagai berikut. 1. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," dengan gelar yang buruk, panggilan yang buruk. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan orang yang celaka, yaitu A. Orang yang lalai dalam sholatnya. B. Berbuat riya atau mempertontonkan amal perbuatannya baik kepada orang lain. C. Orang yang enggan menolong dengan memberi bantuan barang berguna. Anak-anak, coba kita perhatikan perintah dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama, kita disuruh untuk mencintai, menyayangi anak yatim. Misalnya, berteman dengan berbuat baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat santun terhadap sama saudara yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau kaya membantu orang yang tidak punya atau miskin. Yang ketiga, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktunya sholat, maka bersegeralah menunaikannya. Pasti termasuk golongan orang yang beruntung. Yang keempat, hindari perbuatan riya, yaitu mempertontonkan amal perbuatannya yang baik. Misalkan memamerkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Yang kelima, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan yang lain adalah saling membutuhkan. Perhatikan. Surat Al-Ma'un menunjukkan kepada Rasulullah SAW siapa orang yang mendustakan agama pada hari pembalasan. Yang kedua, orang mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, orang yang mendustakan agama memiliki sifat. Beberapa sifat diantaranya suka menghardik anak yatim, tidak mau memberi makanan kepada orang miskin. Mereka juga lalai dalam sholatnya.
riya, serta tidak mau menolong sesama. Yang keempat, Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang lalai dari tujuan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat hanya untuk dipuji dan tidak mau membantu orang lain. Yang kelima, sholat yang diterima Allah dan menyelamatkan seseorang dari kecelakaan adalah sholat dengan ikhlas, serta berdampak pada kehidupannya, menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih menyayangi sesama manusia. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim dan membantu fakir miskin, serta menolong sesama dengan apa yang mereka. Untuk poin yang ketujuh, Islam mengajarkan hubungan yang baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas dan mengajarkan hubungan baik sesama manusia dengan membantu orang lain dan menolong yang lemah, termasuk di dalamnya menyantuni anak yatim dan memberi makan orang-orang miskin. Untuk pelajaran hari ini mungkin sudah cukup. Kita punya pesan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukmin yang paling sempurna adalah imannya, yang paling baik adalah akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah paling baik akhlak. Sekian anak-anak pelajaran pada pagi hari ini tentang menyayangi anak yatim. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan pada pertemuan sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.